Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raden Fadli Bayu Yoga, NPM 2017061008. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 4, dan judul yang kami bawa pada presentasi ini adalah pengaruh TikTok terhadap kreativitas mahasiswa remaja Surabaya. Tapi sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 4, yaitu pertama ada Hudani Nadila, yang kedua ada Lutfia Yuniar, yang ketiga ada saya sendiri, dan yang keempat ada Siti Nurdelamati. Media sosial, sebagian besar penggunaannya berasal dari kalangan remaja usia sekolah. Terlebih lagi saat pandemi, anak-anak sekolah lebih banyak waktunya digunakan untuk sekolah online. Sehingga hal ini menyebabkan pengguna TikTok meningkat di masa pandemi. Usia remaja adalah usia yang penuh dengan coba-coba, peningkatan kreativitas, perubahan bentuk fisik yang mengarah pada kedewasaan. Dan juga dari perkembangan sosial, remaja ingin selalu diakui di lingkungannya. Remaja juga mudah sekali terbawa dengan tren yang terjadi di masyarakat. Dalam tugas perkembangan remaja, salah satunya adalah pengembangan konsep-konsep kepercayaan diri. Kegunaan TikTok. TikTok banyak digunakan sebagai media hiburan dengan melakukan challenge hingga mengikuti konten yang lucu dan seru. Di dalam keadaan seperti itulah yang menjadi cara positif untuk merasa terhubung dengan orang lain dan merasakan kebahagiaan melalui aura positif dari orang lain. TikTok juga digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mencakup 5 komponen. Mengacu 5 komponen, yaitu komunikasi, yakni guru atau dosen, komunikator, serta siswa atau mahasiswa komunikan. Bahan ajar pembelajaran, media pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan bahan ajar pembelajaran adalah bahan-bahan atau materi ajar yang disusun secara sistematis. Hal ini akan berdampak positif, yaitu dosen atau guru mempunyai lebih banyak waktu untuk memberi bimbingan kepada mahasiswa atau siswa. Bahan ajar juga dapat membantu mahasiswa sehingga tidak terlalu tergantung kepada dosen sebagai satu-satunya sumber informasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hudani Nadila. Pengaruh TikTok. Pengaruh positif dari TikTok salah satunya adalah meningkatkan percaya diri seseorang. Terdapat 4 ahli dalam Kartini 2019 memberikan penjabaran mengenai pengertian dari kepercayaan diri. Antara lain adalah yang pertama menurut Hakim, yang kedua menurut Hamli, yang ketiga menurut Ferreira, dan yang keempat menurut Coleman. Next. Menurut Hakim, kepercayaan diri merupakan segala sesuatu di mana dapat mencapai tujuan dalam hidupnya, disertai dengan keyakinan positif tentang kelebihan yang dimilikinya. Menurut Hamli, percaya diri adalah ketika seseorang dapat melakukan sesuatu dengan tenang yang dipenuhi keyakinan dirinya. Menurut Ferreira, percaya diri adalah ketika seseorang dapat ketika seseorang dapat menjaga dan mengendalikan keyakinan dirinya, dapat mengubah sesuatu yang ada dalam lingkungannya, dan berarti bahwa seseorang tersebut memiliki kepercayaan diri untuk dapat mempengaruhi, mengendalikan, memotivasi, memberi empati, dan keterampilan sosial dengan tenang yang dipenuhi keyakinan dirinya. Menurut Coleman, percaya diri merupakan kemampuan dan harga diri disertai dengan kesadaran diri yang kuat. Ketika seseorang percaya diri, ia berani menunjukkan diri dengan penuh keyakinan, berani menunjukkan keberadaannya, berani untuk menyatakan perbedaan pendapatnya dengan
yang lainnya serta dapat secara mandiri membuat keputusan meskipun dalam kondisi yang sulit, serta dengan berani melakukan pengorbanan demi kebenaran, terlepas dari pengertian mengenai kepercayaan diri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfia Yuniar. Dipersilakan. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri yaitu keadaan fisik, konsep diri atau self-concept, harga diri, interaksi sosial, jenis kelamin. Surya Bata mengemukakan ketika seseorang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan keadaan orang pada umumnya, maka muncullah perasaan tidak berharga dan perasaan kurang nyaman akan dirinya sendiri dibandingkan dengan sesamanya yang memiliki fisik sempurna. Perasaan ini menyebabkan seseorang kurang percaya diri karena perasaan rendah diri akan kondisi fisiknya. Konsep diri merupakan keyakinan, perasaan, cara pandang, dan pemikiran tentang segala sesuatu yang dimiliki oleh dirinya. Terdapat sikap, perasaan, karakter diri, kemampuan, tujuan hidup, kebutuhan, dan penampilan diri. Maslow dalam Kartini tahun 2019 mengungkapkan kepercayaan diri berawal dari konsep diri. Sullivan berpendapat, konsep diri memiliki makna menerima akan identitas diri yang merupakan salah satu bentuk kestabilan konsep inti. Harga diri menurut Robinson dan Sutter dalam Ramdhani tahun 1991 mengungkapkan harga diri sebagai bentuk rasa menghargai dan menguasai diri sendiri sesuai dengan hal yang realistis. Perasaan seperti ini berpengaruh terhadap keinginan, perasaan, nilai, tujuan, proses berpikir mengenai hidup seseorang. Kepercayaan diri seseorang dipengaruhi oleh harga dirinya. Hal senada diungkapkan oleh Cohen dalam Azwar tahun 2000, harga diri yang tinggi memengaruhi kepercayaan diri seseorang. Semakin seseorang memiliki harga diri yang tinggi, semakin tinggi pula kepercayaan dirinya dibandingkan dengan seseorang yang mempunyai harga diri rendah. Interaksi sosial berkenan dengan percaya diri. Interaksi sosial dari orang tua maupun dari orang sekitar sebagai bentuk memberikan pemahaman, informasi maupun semangat yang ditujukan kepada seseorang mengenai percaya diri. Dengan adanya hal tersebut, besar harapan agar seseorang dapat memiliki kepercayaan diri yang tinggi melalui proses komunikasi yang dilakukan antara anak dengan orang tua. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurelawati. Dipersilakan. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya. Laki-laki cenderung menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk itu, perempuan cenderung lebih memperhatikan keadaan dirinya dibandingkan untuk menunjukkan kemampuannya. Terdapat penelitian yang mengungkapkan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri perempuan daripada laki-laki, salah satunya merupakan penampilan. Apabila perempuan merasa dapat dengan baik kemampuan dalam melakukan sesuatu, dengan percaya diri dan diterima oleh kelompok, maka ia dapat terhindar dari penilaian negatif sosial. Kemudian sini terlihat persentase remaja yang menggunakan aplikasi TikTok usia 15-24 tahun.
di mana persentase yang paling tinggi yaitu pada usia 16 tahun dengan persentase 29% dan pada usia 17 tahun dengan persentase 24%. Dengan yang paling rendah yaitu usia 22 tahun dengan persentase 2%. Selanjutnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi TikTok tidak hanya sebagai media hiburan bagi kalangan remaja, akan tetapi juga memiliki dampak positif bagi remaja, seperti sebagai media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran mencakup 5 komponen komunikasi, yakni guru sebagai komunikator, siswa sebagai komunikan, bahan ajar pembelajaran, media pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Semua narasumber pada penelitian ini merupakan pengguna media sosial berbasis audio visual, TikTok dengan sangat aktif. Rata-rata mereka menggunakan aplikasi TikTok setiap harinya, namun terdapat perbedaan dalam durasi pemakaian dari setiap narasumber. Pada narasumber 1 dan 2 merupakan siswi SMP dan SMA. Mereka menggunakan aplikasi TikTok dengan durasi lebih sedikit dibandingkan narasumber 3 dan 4 yang merupakan mahasiswa dan pekerja. Hal ini dikarenakan pelajar SMP dan SMA masih diawasi oleh orang tuanya dalam menggunakan gadget dan juga mereka masih mengikuti kegiatan sekolah online yang banyak memberikan tugas di rumah. Sedangkan mahasiswa dan pekerja sangat sering menggunakan aplikasi TikTok tanpa batasan waktu. Dan pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah usia terbanyak yang menunjukkan aplikasi TikTok pada responden yang berusia 16 sampai 17 tahun yakni 29%, kemudian usia 16 tahun dengan responden usia 17 tahun tidak jauh beda dengan 24, responden dengan persentase 24%. Sedangkan yang berusia 15 sebanyak 10 responden dengan persentase 10%. Responden yang berusia 18 tahun memiliki persentase 9% dan usia 19 tahun dengan persentase 5%, usia 20 tahun dengan persentase 7%, usia 21 tahun dengan persentase 6%, usia 24 dan 25 memiliki responden 4 dengan persentase 4%, dan usia 22 tahun memiliki persentase terendah yakni 2%, dengan 2 responden dalam menggunakan aplikasi TikTok. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami tampilkan hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.